pendidikan Kopassus paling mengerikan di Nusa Kambangan. Menjadi anggota Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat menjadi kebanggaan bagi setiap prajurit TNI Angkatan Darat. Bangga menjadi anggota Kopassus TNI Angkatan Darat karena untuk masuk harus melewati seleksi yang sangat berat. Tidak semua prajurit TNI Angkatan Darat bisa masuk Kopassus. Buktinya dalam sebuah seleksi, calon prajurit Kopassus yang awalnya 6.400 orang berkurang menjadi 2.500 orang. Sehingga ada sekitar 3.900 prajurit yang tidak lulus. Setelah lulus, calon komando Kopassus akan mengikuti serangkaian pelatihan yang tidak mudah, mendaki gunung, menjelajah hutan, hingga berenang menyeberangi Nusa Kambangan. Tahap akhir pendidikan Komando Kopassus di Nusa Kambangan itulah yang paling mengerikan, sehingga dikenal Minggu Neraka. Seperti inilah beratnya seleksi untuk menjadi prajurit Komando Pasukan Khusus. Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat Indonesia. Kemampuan khusus yang dimiliki anggota Kopassus antara lain bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Diketahui dalam sejarah Kopassus, Kesatuan Baret Merah TNI Angkatan Darat ini pernah melakukan seleksi ulang hingga membuat lebih dari 3.000 prajuritnya dinyatakan tidak lulus. Dilansir dari buku Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Saat itu Kopassus memang tengah melakukan perampingan organisasi besar-besaran, sehingga diadakan seleksi yang berat. Seleksi yang berat itu membuat prajurit Kopassus yang awalnya 6.400 orang berkurang menjadi 2.500 orang. Sehingga ada sekitar 3.900 prajurit yang tidak lulus. Prajurit Kopassus, Sintong Panjaitan, bercerita betapa beratnya seleksi saat itu. Diadakan di Sukabumi, menilai kemampuan fisik, mental, dan kecerdasan para prajurit Kopassus. Di antara kegiatan latihan itu, harus menyeberangi berbagai jurang untuk latihan fisik dan mental, kurang waktu untuk tidur, dan istirahat selama 1 minggu, serta membaca peta dan situasi untuk uji kecerdasan. Tulis Hendro Subroto berdasarkan kesaksian Sintong. Dalam berbagai seksi itu, pasukan yang lulus hanya sekitar 2.500 orang. Mereka yang lulus tentu saja boleh tetap mengenakan baret merah, sedangkan yang tidak lulus akan ditempatkan ke dalam satuan baret hijau atau Kostrat. Pergantian baret itu tentu saja menimbulkan protes dari mereka yang harus mengganti baret merah ke hijau. Satu bentuk protesnya adalah melepaskan sejumlah tembakan. Mereka merasa masuk TNI karena ingin menjadi anggota Kop Baret Merah dan tidak bisa menerima kenyataan harus melepaskan baret merah. Di samping sudah bersumpah setia untuk menjadi pasukan komando. Tulis Hendro yang menirukan kembali kesaksian Sintong Panjaitan. Sintong pun menilai mereka yang protes melalui pelepasan tembakan memang sudah tak pantas di Kopassus. Tindakan itu sudah melanggar disiplin militer yang patuh dan taat pada pimpinan. Oleh karena itu, Sintong Panjaitan pun meminta polisi militer Angkatan Darat untuk menanganinya. Sintong Panjaitan, meski demikian, upacara penggantian baret pun pada akhirnya tetap dilakukan. Upacara tersebut dilakukan di Karyanggo, sekitar 23 km dari Makassar.
Mereka yang tidak lulus ujian tersebut berdiri tegak dalam barisan. Sebelum upacara dimulai, mereka sudah memasukkan baret hijau ke dada di bagian dalam kemeja. Tulis Hendro Subroto berdasarkan pengakuan Sintong Panjaitan. Selanjutnya, terdengar aba-aba penggantian baret. Mereka serentak menunduk, mengambil baret hijau dari kemejanya, lalu mengenakan ke kepalanya dan memasukkan baret merah ke kemejanya. Menurut Sintong Panjaitan, saat itu suasana sangat mengharukan dan beberapa anggota meneteskan air mata. Sintong merasa sangat terharu menyaksikan upacara itu. Ia mencatat di antara mereka yang mengganti baret itu ada perwira berpangkat kolonel, letkol, dan mayor. Walaupun sebenarnya mereka lebih suka tetap di baret merah. Tulis Hendro Subroto. Ngerinya pelatihan prajurit Kopassus pantas jadi pasukan elit. Tahap akhir dijuluki Minggu Neraka. Kopassus adalah pasukan elit yang mampu menangani tugas-tugas yang berat. Beberapa operasi yang dilakukan oleh Kopassus di antaranya adalah Operasi Penumpasan DI atau TII, Operasi Militer PRRI atau Permesta, Operasi Trikora, Operasi Dwikora, Penumpasan Gerakan 30 September atau PKI, Pepera di Irian Barat, Operasi Siroja di Timur-Timur, Operasi Pembebasan Sandera di Bandara Don Muang, Thailand, Operasi GPK di Aceh, Operasi Pembebasan Sandera di Mapenduma, Operasi Pembebasan Sandera Perampok Somalia, serta berbagai operasi militer lainnya.